Jadi aku buka gitu. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. 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 Selamat datang di presentasi kelompok kami. Kelompok 5, perkenalkan saya Ibnu Fahri sebagai moderator dari kelompok 5. Lalu bisa dilihat di layar. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Muhammad Khairil Azhari, ada Cut Naila, Hafsa Armira, ada Vidya Laifianrus. Di presentasi kali ini kami akan membahas tema tentang prinsip pengelolaan pendidikan. Oke. Sebelum kita masuk materinya, kalian lihat dulu video yang satu ini ya. 3 dikurang 7. 3 dikurang 7 berapa? 3 dikurang 7. 4. Berapa? 3. Ih, Sabar dulu. 1 dikurang 3? Kurang 7. 3. Enggak tahu ah. Sampai 8 kurang 8. 1. Enggak tahu. Bapak Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Bahkan yang ditanyain tadi itu udah sekelas SMA atau SMK ya. Jadi setelah yang saya cari tahu itu ada banyak faktornya, tapi yang bakal saya bahas itu ada 4. Yang pertama ada sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai. Nah, dalam sistem pendidikan Indonesia, kebanyakan nilai ujian dan rapor sering menjadi ukuran utama keberhasilan siswa. Jadi akibatnya siswa dapat lebih fokus mendapatkan nilai tinggi daripada memahami materi itu sendiri. Kondisi ini membuat sebagian siswa bisa menyelesaikan soal atau memperoleh nilai yang cukup, tetapi belum tentu memiliki kemampuan membaca, memahami informasi, dan berhitung yang kuat. Lalu yang kedua itu ada budaya menghafal yang masih kuat. Pembelajaran di sekolah masih sering menekankan kemampuan mengingat materi, rumus, atau jawaban. Padahal, pendidikan seharusnya tidak hanya membuat siswa mampu menghafal, tetapi juga memahami konsep dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika budaya menghafal terus mendominasi, siswa akan kesulitan ketika menghadapi soal yang membutuhkan pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah. Terus yang ketiga itu ada media sosial dapat memicu bias dalam cara siswa menerima informasi. Saat ini, siswa sangat mudah memperoleh informasi melalui media sosial dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, tidak semua informasi tersebut benar atau memiliki konteks yang lengkap. Kebiasaan mengkonsumsi informasi secara singkat dapat memengaruhi kemampuan siswa untuk membaca teks yang panjang, berkonsentrasi, berpikir kritis, dan memeriksa kebenaran suatu informasi. Lalu yang keempat itu ada beban kurikulum yang terlalu luas. Ketika materi yang harus diselesaikan terlalu banyak, proses pembelajaran cenderung berfokus pada mengajar target materi. Akibatnya, waktu untuk mengulang dan memperkuat kemampuan dasar menjadi terbatas. Padahal, sebelum mempelajari materi yang lebih kompleks, siswa perlu benar-benar menguasai kemampuan dasar seperti membaca, memahami teks, berhitung, dan berpikir logis. Nah, jadi dari kesalahan-kesalahan itu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia ini. Yang pertama itu ada prinsip berorientasi pada peserta didik. Nah, prinsip ini menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran. Artinya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada guru dan penyampaian materi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, kemampuan, minat karakter, serta perkembangan setiap peserta didik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada memperhatikan perbedaan setiap siswa.
Jadi setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, karakter, pengalaman, dan kecepatan belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran tidak seharusnya menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua siswa. Guru perlu memahami kondisi peserta didik dan menyesuaikan metode materi maupun bentuk tugas agar setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang kedua itu ada guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, dalam prinsip ini, guru tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan memahami pengetahuan. Yang ketiga itu ada belajar untuk memahami, bukan sekedar menghafal. Tujuan pembelajaran bukan hanya membuat siswa mampu mengingat materi, tetapi memahami konsep dan mampu menerapkan dalam berbagai situasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada poin berikutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Khairil Azhari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan potensi dan pembinaan. Nah, inti dari prinsip ini, setiap orang punya potensi. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah mengembangkan dan mengarahkan supaya potensi itu lebih maksimal. Nah, prinsip ini mempunyai 4 poin penting. Yang pertama itu adalah pengembangan sesuai bakat dan minat. Nah, prinsip ini menjelaskan tentang kita sebagai pendidik untuk tidak memaksa semua siswa untuk mahir di bidang yang sama. Karena ada siswa yang potensinya di bidang akademik, ada yang di bidang seni, olahraga, maupun kepemimpinan. Oleh karena itu, proses pembinaan harus diarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Tujuannya, agar potensi tersebut tidak terbuang dan bisa berkembang dengan optimal. Lalu yang kedua ada pembinaan berkelanjutan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan optimal. Dengan perlu adanya proses yang terus-menerus. Nah, mengembangkan potensi itu kan harus dengan secara terus-menerus, tidak hanya dengan satu kali kegiatan. Nah, disitulah peran kita sebagai pendidik untuk melatih potensi-potensi tersebut secara rutin dengan bimbingan langsung, mentoring, hingga evaluasi berkala. Lalu, yang ketiga adalah berorientasi pada pertumbuhan. Dalam prinsip ini, fokus utama kita bukan untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan siswa. Justru sebaliknya, kita mampu melihat kelebihan yang dimiliki untuk menguatkannya. Sambil itu kekurangan yang ada kita perbaiki secara bertahap. Nah, cara ini seseorang akan merasa lebih termotivasi untuk terus berkembang. Lalu, yang terakhir ada pembinaan secara holistik atau menyeluruh. Pembinaan tidak hanya fokus untuk satu aspek saja pada nilai atau prestasi, tetapi juga memperhatikan aspek lain, yaitu aspek kognitif atau secara berpikir, aspek keterampilan, aspek sikap dan karakter, dan ada aspek spiritual. Dengan pembinaan yang holistik, diharapkan terbentuk pribadi yang seimbang. Tujuan dari prinsip ini adalah agar setiap individu dapat menjadi versi terbaik dari dirinya dan memberikan kontribusi yang maksimal. Lanjut ke prinsip yang selanjutnya. Di sini ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini intinya menunjukkan lingkungan yang adil, nyaman, dan tidak menimbulkan rasa iri kepada setiap siswa. Ada 4 poin penting lagi, yakni yang pertama adalah keadilan atau memberi sesuai hak dan usaha. Nah, keadilan berarti memberikan sesuatu secara proporsional, yaitu siswa yang memiliki potensi dan usaha lebih berhak mendapatkan penghargaan. Lalu sebaliknya, bagi siswa yang melakukan pelanggaran atau yang tidak patuh kepada aturan, harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturannya. Dengan begitu, tidak ada rasa berat sebelah. Yang kedua ada kesetaraan atau hak yang sama.
Setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, pintar maupun kurang pintar, memiliki hak yang sama untuk belajar, untuk berkembang, dan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Tidak ada satu pihak yang diistimewakan atau diunggulkan secara berlebihan. Lalu yang ketiga, non-diskriminatif. Dalam pelaksanaan pembinaan, kita tidak boleh membedakan seseorang berdasarkan suku, agama, ras, maupun status sosial. Semuanya harus diperlakukan secara sama sebagai bagian dari satu komunitas. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan rasa saling menghargai. Lalu yang terakhir ada akses yang sama. Semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk mengakses program, pelatihan, lomba maupun jabatan. Proses seleksi harus dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga siapapun yang memenuhi syarat bisa diikut serta. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang adil, nyaman, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, teman-teman. Prinsip selanjutnya akan dibawakan oleh Cut Naila Hafsalmira. Kepada Cut Naila dipersilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip efektivitas dan efisiensi. Jadi efektivitas itu tuh pengelolaan peserta didik yang mampu mencapai tujuan yang lebih tepat, seperti peningkatan kualitas akademik dan pengembangan potensi peserta didik, lalu pembentukan peserta didik yang berkarakter, dan pencapaian hasil kebijakan. Lalu kalau efisiensi ini, dia itu menggunakan sumber daya sekolah secara optimal dan menghindari pemborosan. Contohnya itu menggunakan fasilitas dana, waktu, dan tenaga secara tepat, meminimalkan biaya yang diperlukan, dan menghindari pemborosan waktu dan energi. Jadi gampangnya tuh efektivitas itu lebih menekankan kepada apakah tujuan tercapai, sedangkan efisiensi itu menekankan pada bagaimana tujuan tersebut dicapai dengan sumber daya yang tersedia secara optimal. Next. Lalu ada prinsip partisipasi dan kerjasama. Nah, partisipasi ini tuh melibatkan berbagai pihak secara aktif dan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Nah, partisipasi ini nih contohnya itu ketika sekolah membuat program kedisiplinan, guru dan orang tua dapat ikut memberikan masukan atau pendapat dalam membantu mengawasi pelaksanaan itu. Lalu kerjasama itu tuh berarti membangun hubungan yang saling mendukung antara sekolah dengan pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi contohnya itu sekolah mengajarkan siswa untuk disiplin agar bertanggung jawab, kemudian orang tua itu menerapkan kebiasaan yang sama di rumah. Nah, jadi partisipasi itu menekankan pada keterlibatan aktif berbagai pihak, sedangkan kerjasama itu menekankan pada hubungan saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman. Tadi adalah prinsip-prinsip yang berhasil kami bawakan di presentasi kali ini. Berikutnya itu kami punya sesi tanya jawab. Seperti minggu kemarin, kelompok minggu kemarin yang bertanya kan ada 3. Jadi sekarang kita juga bakal pilih 3 pertanyaan ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketik pertanyaannya itu di kolom komentar Classroom. Nanti kami bakal pilih 3 pertanyaan. Lalu selanjutnya kami punya quizzes untuk kita kerjain sama-sama. Nanti. Oke. Quizzesnya nanti kami bakal share di Classroom ya. Atau di grup. Oke, sekian dari presentasi. Maaf ya, karena banyak kekurangan dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen waktunya. Kami ucapkan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.